Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini sudah hari ke-8 atau ke-9 kita melakukan ibadah streaming. Tuhan Yesus, betapa rindu sebenarnya dia mungkin ya untuk kita sama-sama kembali seperti dulu beribadah bersama. Tapi mungkin karena keadaan kita yang masih belum stabil, Bapak Ibu Saudara, Tuhan maunya tetap Bapak Ibu Saudara dan saya tetap ibadah di rumah dan memuji Dia apapun yang terjadi. Walaupun kita di rumah, tingkatkan persekutuan kita, pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Tidak ada yang Tuhan tidak berkenan. Kalau yang kita lakukan adalah untuk menyenangkan Dia, Dia sangat suka untuk selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur sekali pagi hari ini saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Ya, saya merasakan Tuhan begitu rindu, begitu ingin untuk bersama-sama dengan kita, maksudnya untuk menyatakan, memanifestasikan dirinya. Ya, Tuhan hadir dimanapun, ya, Tuhan Maha Hadir. Dia ada di setiap tempat, bahkan Dia ada dalam setiap area kehidupan kita. Tapi ada suatu waktu spesial di mana Tuhan ingin menyatakan dirinya secara utuh, secara pribadi, secara bukan secara umum, maksud saya begitu. Secara spesial, Dia ingin berjumpa, bertemu, bahkan Dia ingin memeluk Bapak Ibu Saudara dan saya, dan Dia mau menyatakan betapa aku mengasihimu lebih dari apapun. Amin. Tuhan Yesus rela tinggalkan surga hanya untuk membuat kita bisa diterima oleh Bapa di surga. Amin. Dia rela tinggalkan surga untuk turun ke bumi supaya Dia bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu kabar baik yang luar biasa. Mari kita buka di dalam Kejadian, Bapak Ibu Saudara. Kejadian pasal yang ke-31, ayat yang ke-24. Betapa Tuhan mengasihi kita luar biasa ya. Haleluya. Kita akan buka di dalam Kejadian pasal yang ke-31 ayat yang ke-24. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu malam, datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Satu ayat saja. Ya, firman Tuhan ini begitu panjang sebenarnya perikopnya. Kalau kita baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Tapi saya mau ambil menggarisbawahi betapa Tuhan mencintai anak-anaknya, betapa Tuhan membela orang-orang yang dipilihnya, betapa Tuhan menjaga dan melindungi orang-orang kesayangannya sedemikian rupa, dan Dia berani tampil di depan untuk membela Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Amin. Itu kabar baiknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini firman Tuhan katakan kepada Laban, ya, dikatakan di dalam firman ini, Tuhan waktu itu sedang menyuruh Yakub untuk pergi meninggalkan Laban, ceritanya ya, dalam perikopnya itu. Nah, kemudian setelah ada perundingan sebelumnya antara Yakub dengan Laban, dan ada kesalahpahaman lah kalau menurut saya di situ, sehingga Yakub mau meninggalkan Laban secara diam-diam. Ceritanya begitu. Dia tidak mau padahal Laban inilah mertuanya Yakub. Waktu itu mertuanya Yakub. Nah, Yakub karena dia merasa diakali Laban berkali-kali, ya, merasa ditipu oleh Laban mertuanya sendiri berkali-kali, akhirnya dia punya keinginan untuk tanda kutip kabur, ceritanya begitu, dengan istri dan anak-anaknya. Nah, akhirnya dia pilih jalan itu, kabur dengan tidak berpamitan kepada Laban. Karena mungkin kalau dia berpamitan dengan Laban, akan banyak lagi hal-hal yang menghalangi mereka untuk pergi dan berpisah. Jadi dia mengambil keputusan untuk kabur, diam-diam dengan istri, anak, berserta domba dan kambing dan sebagainya yang dia peroleh dari hasil kerjanya dengan Laban selama beberapa tahun. Nah, singkat cerita, kemudian setelah Laban dan anak-anak Laban yang lain mengetahui Yakub kabur,
mereka segera bersiap-siap untuk mengejar Yakub. Nah, mungkin Laban ini dengan hati yang penuh emosi, yang penuh dengan amarah, ya, karena dia merasa seolah-olah tidak dihargai, padahal dia adalah mertuanya Yakub waktu itu, dan dia merasa Yakub tidak menghargai dia sama sekali. Nah, saya yakin sekali Bapak Ibu Saudara, siapapun yang mengalami hal ini pasti emosinya langsung memuncak, ya, apalagi ini mertua yang dia tinggal hidup beberapa tahun selalu bersama-sama dengan Yakub. Nah, dia emosi, dia marah, dia mungkin mau merampas apa yang menjadi milik Yakub, yang dibawa oleh Yakub pada saat dia meninggalkan Laban. Tapi Tuhan yang Maha Besar, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dia tahu dan dia intervensi langsung kepada Laban. Bapak Ibu Saudara, dia intervensi langsung dalam mimpi dan dia sampaikan dengan Laban, "Hei, hati-hati. Jangan engkau mengatahi sepatah kata pun kepada Yakub." Bapak Ibu Saudara coba lihat betapa pembelaan Tuhan luar biasa terhadap Yakub, ya. Sampai dia katakan dari intervensi ke dalam mimpinya Laban, Tuhan datang dan Tuhan katakan, "Laban, jangan sampai kau mengata-ngatai Yakub dengan sepatah kata pun." Itu peringatan yang begitu keras, ya. Peringatan yang begitu sensitif, peringatan yang begitu keras yang Tuhan sampaikan malam itu kepada Laban. Akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Setelah Laban bertemu dengan Yakub, Laban tidak berani berkata-kata apa-apapun, mencela atau mengucapkan sumpah serapah apalagi, atau mengata-ngatai Yakub dengan perkataan yang mungkin kotor. Dan kalau orang sakit hati dan emosi, saya yakin pasti perkataan sumpah serapah itu keluar dengan otomatis Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak bisa ditahan-tahan itu. Siapapun kita pernah mengalaminya, saya yakin, kalau kita punya emosi, ya. Haleluya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dengan adanya mimpi tersebut, Yakub merem dan mengendalikan kata-katanya. Dia tidak berani mengata-ngatai Yakub. Dia cuma katakan, "Mengapa engkau begitu menantuku?" Ya. Sampai dia ketemu dengan Yakub saat itu, dia katakan, "Mengapa engkau begitu caramu? Seolah-olah aku ini tidak ada artinya di matamu." Ya, dia berkata-kata dengan kata-kata yang lembut. Dan akhirnya Yakub membela diri, dia katakan, "Aku takut jangan-jangan pada saat aku berpamitan, engkau lagi mau menahan harta bendaku dan sebagainya. Jadi ada miskomunikasi, ada kesalahpahaman dalam pikiran, dalam batinnya. Kita tidak tahu namanya waktu itu urusan keluarga mereka, Bapak Saudara, ya. Kita tidak terlibat terlalu dalam di dalamnya. Cuman satu hal yang mau kita garis bawah di sini, bahwa siapapun kita, karena kita juga adalah keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub, Bapak Ibu Saudara, di dalam roh, saya katakan, jadi Tuhan yang sama, dia juga menjadi pembela kita, menjadi pelindung kita, menjadi panglima kita yang tetap akan menjaga kita dari segala hal-hal yang jahat. Amin. Amin. Dia akan membela Bapak Ibu Saudara dan saya dari orang-orang yang mau bermaksud menjatuhkan kita, dari orang-orang yang mau memusuhi kita, dari orang-orang yang mau membuat kita ini ya dijatuhkanlah dan sebagainya. Allah yang luar biasa, saya yakin dia menjadi pembela, menjadi penolong, menjadi pelindung kita yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Kalau dia sudah sayang, kalau dia sudah cinta, Bapak Ibu Saudara, apapun dia berikan. Bahkan dia sudah tunjukkan dengan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, dia meninggalkan surga seperti yang saya sampaikan tadi untuk membawa Bapak Ibu Saudara dan saya kembali ke rumah Bapa. Karena apa? Dikatakan tanpa penebusan tidak ada pengampunan dosa. Amin. Tanpa penebusan tidak ada pengampunan dosa. Itulah artinya segala perbuatan baik yang dilakukan orang, jika tidak ada darah Yesus yang menebus hidup orang tersebut, itu akan menjadi hal yang sia-sia. Makanya kita bersyukur, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang sudah dipilih, yang sudah dipanggil masuk ke dalam kerajaannya, kita masuk dalam gerbong keselamatannya, kita merupakan orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan di bumi ini Bapak Ibu Saudara, karena Tuhanlah yang menjadi pembela kita luar biasa. Dia katakan kita adalah biji matanya, kita adalah anak kesayangannya, kita adalah orang-orang yang dia pelihara luar biasa. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan di bumi ini, ya. Saya kemarin ada melakukan ibadah rumah tangga di dalam keluarga kami, ya. Saya mendapatkan pewahyuan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Hari-hari ini, ya,
Ada waktu-waktu yang Tuhan sediakan untuk kita di rumah, itu kita manfaatkan luar biasa untuk semakin mendekatkan diri sama Tuhan. Ya, untuk apa Bapak Saudara? Untuk membuat roh kita semakin kuat, ya, semakin bernyala-nyala, semakin melekat dengan Tuhan sehingga kita memiliki mental kerajaan surga. Minggu yang lalu Saudara Victor sudah sampaikan bahwa kita memiliki 3 unsur, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Ya Bapak Saudara, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, roh kita ini sudah beres, sudah diselamatkan, kita sudah lahir baru. Saat kita mengenal Tuhan Yesus, dibaptis, dan kita otomatis mendapat kelahiran baru. Nah, yang lahir baru itu apa Bapak Saudara? Nikodemus pernah bertanya dengan Tuhan, bukan berarti kita masuk ke dalam rahim ibu kita dan kita dilahirkan kembali, tapi roh Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu dilahirkan kembali sehingga kita bisa menikmati kerajaan Allah. Amin. Nah, kemudian Bapak Saudara, yang masih menjadi masalah itu apa? Yang masih menjadi masalah itu jiwa kita Bapak Saudara ya. Haleluya. Jiwa kita ini yang perlu kita taklukkan. Jiwa kita ini yang perlu kita menangkan. Mengapa banyak karakter-karakter kita yang mungkin Tuhan masih tidak suka Bapak Saudara ya? Jangan katakan dengan dalih bahwa oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan bisa menerima itu semua dengan terbuka. Itu bukan artinya kasih karunia itu untuk mendukung dosa, tidak sama sekali. Tapi kasih karunia Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, itu Tuhan berikan supaya dosa itu semakin dipangkas. Amin. Dipangkas, dipotong, dibersihkan. Ada seorang hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara yang saya kagumi sampai hari ini, Pak Yusak Cipto. Ya, saya baru mendengar kesaksian beliau. Beliau sudah dipanggil Tuhan. Ya, dia katakan begitu banyak kelemahannya. Salah satunya itu Bapak Ibu Saudara, dia punya kelemahan dengan matanya, ya. Bukan mata secara jasmani, tapi dia katakan dia mata keranjang, ya. Nah, begitu. Dia katakan dia mata keranjang. Dia begitu menyenangi banyak wanita. Padahal dia katakan waktu itu dia sudah melayani Tuhan. Dia sudah berkhotbah di mimbar. Dia katakan, tapi keinginan matanya itu begitu kuat, ya. Dia suka melihat wanita-wanita yang cantik, yang berbodi gitar Spanyol Bapak Ibu Saudara, dan dia katakan itu susah sekali dia kendalikan. Bahkan sampai dia mengidolakan seorang artis waktu itu, Marilyn Monroe kalau tidak salah ya. Dia sampaikan di kesaksiannya, dan dia begitu idolanya sampai waktu itu dia sudah melayani, tapi dia kalau ada semacam film di bioskop yang bintang filmnya adalah Monroe, nah dia harus antri, dia rela antri untuk menonton dan sebagainya. Jadi dia katakan betapa sulit dia mengendalikan kelemahan jiwanya, kelemahan dagingnya itu Bapak Saudara. Ya, contoh ini dia contohkan. Nah, tiba-tiba pada saat sedang dia antri untuk membeli karcis, waktu itu kan masih zaman-zamannya old ya, mungkin tahun-tahun 80 atau 70 lah saya perkirakan begitu. Dia antri membeli karcis. Nah, pada saat dia antri membeli karcis, tiba-tiba Tuhan ngomong sama dia, ya. Dia ini hamba Tuhan yang luar biasa. Dia begitu peka dengan suara Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku tidak suka kamu menyenangi Monroe. Ya, artinya begini, Tuhan mau katakan kepada Pak Yusak waktu itu, aku tidak suka dengan apa yang kamu suka. Nah, Bapak Ibu Saudara, Pak Yusak menjawab, Tuhan, engkau tidak suka, ya tidak ada masalah, yang penting aku suka, begitu. Dia jawab begitu Bapak Saudara ya. Dia seperti tanda kutip bergurau lah begitu dengan Tuhan. Nah, akhirnya dia terus antri beberapa orang, dan kemudian Tuhan bicara lagi dengan dia. Tuhan katakan, coba lihat gambarnya. Waktu itu mungkin ada gambar artis tersebut di karcis. Tuhan suruh dia lihat gambarnya, dia katakan. Dan kemudian dia lihat gambar Marilyn Monroe itu, artis yang dia senangi, yang dia idolakan itu. Dan akhirnya apa? Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, timbul rasa semacam ada ketidaksukaan, dia bilang. Tiba-tiba di dalam pikirannya itu merasa, itu biasa saja. Itu tidak ada artinya, itu tidak ada hal-hal yang begitu menarik. Intinya begitu, dia katakan. Tiba-tiba datang pikiran itu. Nah, akhirnya dia dilema. Dia dilema untuk melanjutkan membeli karcis atau tidak. Nah, saya tidak lanjutkan lagi kesaksian beliau karena waktu yang terbatas. Nah, akhirnya dia katakan kesimpulannya, setelah dia mengalami hal tersebut,
tiba-tiba beberapa hari ke depan, minggu ke depan, bulan ke depan, Tuhan sudah merubah pola pikirnya. Jadi kesenangannya akan wanita, kesenangannya untuk melihat hal-hal yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba hilang, ya. Memang di dalam jiwa katanya memang itu kita secara alami, ya, semua orang mungkin mengalami. Tapi tidak ada lagi ketertarikan. Ya, saya mau bersaksi, Bapak Ibu Saudara. Saya waktu pernah mengalami, saya boleh sampaikan di sini adalah kejatuhan rohani, karena saya waktu itu mengalami berbagai macam pencobaan yang begitu berat, ya. Saya akhirnya jatuh ke dalam keterikatan terhadap perjudian. Ibaratnya itu waktu itu kami suka main konslet, ya. Mungkin ada ibu-ibu atau yang lain yang tidak tahu itu permainan apa. Itu seperti main kartu begitu. Hampir setiap hari saya lakukan, Bapak Saudara, ya. Istri saya bisa jadi saksinya. Hampir setiap hari kami bermain, ya, dengan teman-teman. Jadi kalau tidak bermain itu seperti ada yang kurang, Bapak Saudara, ya. Orang udah kecanduan, orang udah ketagihan itu. Jadi dia itu bawaannya pengen terus melakukan itu, tidak peduli mau siang, mau malam, mau panas, mau dingin, apapun tidak peduli. Yang penting dia main. Ya begitulah yang saya alami, Bapak Saudara. Sampai sekian waktu, saya tidak tahu momennya itu kapan, tapi tiba-tiba, ya, saya katakan, saya berdoa sebenarnya, saya tahu itu hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, hal yang tidak terpuji, ya. Dan saya berdoa di hadapan Tuhan, saya katakan memang saya punya kelemahan tersebut. Dan tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, pada waktunya Tuhan memotong keinginan saya untuk main itu, Bapak Ibu Saudara. Sampai hari ini tidak ada lagi keinginan, sungguh. Jadi walaupun orang main di sebelah saya, tidak ada lagi ketertarikan saya seolah-olah pengen main itu, tidak ada. Tidak ada lagi, kecuali saya memang membodohkan, mau menjatuhkan diri untuk melakukannya. Tapi ketertarikan itu hilang. Itu yang saya masukkan di sini. Nah, itulah kasih karunia Tuhan. Itulah anugerah Tuhan. Dia memotong segala sesuatu di dalam batin kita, di dalam jiwa kita yang dia tidak berkenan. Supaya apa? Supaya kita semakin berkenan di hadapannya. Amin. Dia katakan bahwa pokok anggur itu dia akan bersihkan, dia akan potong ranting-ranting yang dia tidak suka, yang tidak berbuah, sehingga tahun depan bisa berbuah. Jadi seperti itulah cara kerja kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tidak sanggup, Bapak Ibu Saudara, serahkan kepada Tuhan. Kalau kita tidak mampu, serahkan kepada Tuhan. Tiba saatnya Tuhan akan menolong dan membereskan semuanya bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya kemarin dapat pewahyuan luar biasa, ya. Kita jangan jemu-jemu untuk terus berdoa sama Tuhan, saya katakan. Baik itu untuk membereskan kedagingan kita, jiwa kita yang masih belum beres ini, Bapak Ibu Saudara. Banyak hal yang mungkin saya tidak tahu, tapi Bapak Ibu Saudara sendiri tahu apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi penghalang untuk kita terus melekat dan menempel sama Tuhan. Nah, saya mau ajak kita buka di dalam Wahyu pasal 5 ayat yang sebentar, Bapak Saudara. Kitab Wahyu pasal 5 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan satu ayat. Ini kunci supaya Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami terobosan demi terobosan dan kemenangan demi kemenangan dan jawaban demi jawaban doa dari Tuhan. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Dan dikatakan di situ apa? Itulah doa orang-orang kudus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kami mendapat pewahyuan di dalam rumah tangga bahwa sebenarnya doa-doa kita itu di hadapan Tuhan di surga. Ya, ini kejadian di surga, Bapak Ibu Saudara, ya. Di situ dikatakan Yohanes mengalami penglihatan, ada keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba. Jadi ini momennya sedang ada di dalam kerajaan surga. Ya, saya yakin itu. Ini bukan di kampung kita Ketapang dan sebagainya. Bapak Saudara, ini adalah mereka sedang di surga. Nah, dikatakan di situ masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Ini kabar yang luar biasa, Bapak Saudara, bahwa doa kita dikatakan di dalam firman Tuhan ini itu seperti cawan di tangan Tuhan. Amin.
Tuhan sedang memegang cawan-cawan doamu. Setiap kita Bapak Saudara punya cawan-cawan doa masing-masing, ya. Yang harusnya kita isi dengan kita isi setiap waktu dengan doa. Di sini juga dikatakan tua-tua itu memegang satu kecapi. Kecapi itu berbicara alat musik Bapak Saudara. Nah, kalau sudah berbicara alat musik, itu tidak lepas dari apa namanya? Pujian penyembahan. Amin. Pujian penyembahan, mazmur, pengagungan kepada Tuhan. Itu tidak boleh lepas. Itu satu di tangan saya tidak tahu yang mana di tangan kiri, yang di tangan kanan Bapak Saudara ya. Tapi dikatakan satu, ya, tangan yang satu memegang kecapi dan tangan yang satu memegang cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan kabar baiknya, saat waktunya tiba, cawan Bapak Ibu Saudara dan saya terisi penuh, Tuhan akan limpahkan apa yang menjadi doa kita itu ke dalam ribaanmu. Dan doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, pada saatnya, pada waktunya, Tuhan akan menjawabnya. Amin. Yang penting, yang perlu kita lakukan adalah apa? Isi cawan doa kita itu dengan doa pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan setiap waktu. Nah, inilah yang kadang-kadang membuat kita tidak punya visi, tidak punya tujuan. Kadang-kadang sama yang saya alami Bapak Saudara. Setelah saya mendapatkan pewahyuan ini, saya mendapatkan suatu api yang baru, semangat yang baru untuk supaya tidak jemu-jemu menaikkan doa pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ya, itu merupakan persembahan, itu merupakan suatu kemenyan, merupakan sesuatu yang harum yang Tuhan sukai ternyata. Jangan jemu-jemu. Ya, saya katakan, naikkan doa terus menerus. Ya, kadang-kadang yang membuat kita ini lemah apa, Bapak Saudara? Kita merasa, aduh, udah doa A, B, C sampai Z, namun seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Itu yang menjadi kemenangan iblis untuk mempengaruhi setiap anak-anak Tuhan supaya mereka malas memuji Tuhan, malas berdoa. Iblis selalu mencuri apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, tapi setelah kita tahu ini Bapak Saudara, kita ternyata punya tabungan di surga. Amin. Kita punya tabungan. Kita punya tabungan yang perlu kita isi setiap hari. Yaitu apa? Doa orang-orang kudus. Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah orang-orang kudus yang telah dikuduskan oleh darah Yesus. Nah, kita naikkan doa kita. Apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi pengharapanmu, apapun yang menjadi keinginanmu, kata firman Tuhan, nyatakan seluruhnya kepada Allah Bapa di surga. Maka pada saatnya tiba, cawan itu terisi penuh, limpahannya itu Bapak Saudara akan keluar dan itu akan ditumpahkan ke dalam ribaanmu. Artinya doa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Amin. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan memiliki mental yang lembek. Bapak Ibu Saudara, tetap kuatkan dan teguhkan hatimu. Naikkan doa pujian penyembahan. Ini adalah waktu-waktu yang terbaik yang Tuhan sediakan. Bapak Ibu Saudara, ini bukan waktu kita untuk merasa takut, merasa khawatir, merasa kecewa, merasa rendah diri, merasa Tuhan seolah-olah tidak berbuat apa-apa. Tapi inilah waktunya Bapak Ibu Saudara mempersembahkan lebih lagi kemenyan di hadapan Tuhan. Doa-doamu panjatkan lebih dahsyat lagi dari hari-hari sebelumnya. Pujian penyembahanmu naikkan lebih hebat lagi dari hari-hari sebelumnya. Amin. Ya, lakukan itu di hadapan Tuhan. Maka segala sesuatu yang Bapak Ibu dan saya harapkan, yang kita impikan, yang kita rindukan, yang kita inginkan, bahkan Tuhan akan nyatakan itu dalam segala hal untuk kebaikan Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan kemarin, kadang-kadang keinginan kita ini itu yang kadang-kadang masih suka bentrok sama keinginan Tuhan. Nah, tapi itu tidak jadi masalah. Itu nanti kita akan selaraskan secara bertahap dan Tuhan mengerti kalau sampai kita terus naikkan doa, ya, doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri akan menyelaraskan, Tuhan sendiri yang akan mengurusnya, Tuhan sendiri yang akan campur tangan intervensi untuk membuat hidup Bapak Ibu Saudara dan saya semakin berbuah lebat bagi kerajaannya. Amin. Haleluya. Itu kabar baiknya. Jadi tidak ada yang sia-sia. Doa Bapak Ibu Saudara dan saya tidak ada yang sia-sia. Tuhan tampung di dalam kirbatnya, ya, dikatakan di dalam Mazmur, Tuhan tampung di dalam kirbatnya, ya, sampai saatnya penuh, air itu meluap penuh Bapak Saudara, ya. Saya umpamakan saja seperti kita mengisi gelas yang kosong dengan air dan tiba-tiba airnya meluap, meluber dan tumpah dan itu akan ditumpahkan ke dalam ribaanmu. Seperti firman Tuhan katakan, siapa yang menabur dia akan menuai. Suatu
taburan yang sudah padat, yang akan digoncang, yang sudah padat, akhirnya apa? Dia akan tumpah keluar, dia akan meluber, dan luberannya itu akan masuk ke dalam hidupmu, ke dalam jiwamu, ke dalam keluargamu, ke dalam rumah tanggamu. Tuhan menjawab apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya doakan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Apapun keluhanmu yang saya katakan tadi, bahkan bermasalah dengan kedagingan kita yang selalu menjadi seolah-olah penghalang kita untuk ketemu dengan Tuhan, untuk kita semakin mendekat dengan Dia, sampaikan kepada Bapa, sebab kasih karunia bekerja untuk memotong dan membersihkan semuanya agar kita semakin berkenan di hadapan Bapa, semakin indah. Tidak ada yang mustahil bagi Bapa di surga, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Isi cawan doamu sampai penuh, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu takaran cawan saya seberapa besar, seberapa mili, ya. Takaran Bapak Ibu Saudara juga beberapa mili, itu sudah ada takarannya masing-masing. Tinggal bagian kita adalah memenuhinya sampai meluber dan sampai Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita sama-sama berdoa.